Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan menyambung ke himpunan. Ya, kemarin kita setelah selesai logika, sekarang kita akan ke himpunan. Jadi teori himpunan dan koordinasi data kelembagaan, bahasnya seperti itu. Mengapa manajemen harus belajar himpunan? Nah, karena pertama, himpunan itu seperti apa sih? Himpunan itu adalah kita mengumpulkan objek dan batasnya asli, batasnya itu pasti. Jadi yang disebut himpunan itu adalah kumpulan objek tapi dengan batasan yang pasti. Batasannya nggak main-main, nggak asal-asalan, tapi pasti batasannya. Itu yang disebut dengan himpunan. Batasannya yang pasti. Misalnya gimana? Ketika kita belajar misalnya himpunan karyawan yang rajin, itu nggak pasti. Rajin itu seperti apa? Tapi ketika kita bilang himpunan karyawan yang selalu menyelesaikan tugasnya tepat waktu, bahasanya seperti itu. Ya, jadi itu pasti. Atau himpunan karyawan yang datang jam 7 tepat misalnya. Bahasanya seperti itu, maka itu disebut dengan yang pasti. Gitu. Ketika kita bicarakan sekarang kan ngomonginnya himpunan-himpunan itu ada nggak sih? Ya ada, dalam SIM itu dipakai banget himpunan. Kenapa kita beda-bedakan? Bagaimana sih, ada berapa sih guru yang honorernya, ada berapa sih guru yang PNS-nya, ada berapa sih, nah itu kan himpunan. Itu kita bagi-bagi seperti itu adalah konsep himpunannya. Ya, jadi semuanya itulah yang disebut dengan himpunan, kumpulan. Di bahasanya ketika kita bicarakan ya himpunan itu untuk apa? Supaya kita bisa membedakan, membagikan, dan di mana sih tempatnya dia yang pas itu di mana? Mau itu guru, mau itu pendidikan, mau itu siswa gitu kan, mau itu prasarana, itu semuanya himpunan. Ada 3 cara menuliskan himpunan. Ya, yang pertama ya dengan deskripsi. Bahasanya ketika himpunan, pertama kalau kita nggak tahu cara menuliskan himpunan itu harus seperti ini. Harus dengan huruf besar, kapital, sama dengan langsung dibuka dan tutup dengan kurung kurawal. Kurung kurawal ya, ingat, kurung kurawal, bukan kurung yang biasa. Kalau ini kurung biasa, kurung kurawal itu seperti ini. Cara yang pertama adalah dengan metode deskripsi. Gimana deskripsi? Jadi ini deskripsi. Ruang kelas di madrasah yang memiliki fasilitas AC itu dideskripsikan. Terus yang kedua adalah dengan roster atau disebutkan anggota-anggotanya. Maka kelas apa aja sih yang disebut yang ada AC-nya? Kelas 7A, kelas 8C, lab komputer, misalkan gitu. Ini kalau kita ngobrolin dengan notasi, maka bahasanya seperti ini. X demikian sehingga X, itu nulisnya demikian sehingga X ya. X demikian sehingga X itu adalah anggota dari Sapras. Ya kan, sana prasana yang mana dan si X ini berkondisi AC, ber-AC. Maka bahasanya seperti ini. Ini tiga-tiganya. Begitu. Itu caranya, cara menuliskan himpunan itu bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah paling enaknya nantinya sih dengan kalau hubungannya matematika itu lebih enak. Oke. Yang pertama, batasan konteks, ukuran, kapasitas, dan daya tampung data. Yang pertama ada namanya himpunan semesta, atau himpunan semesta itu adalah himpunan seluruhnya, tetapi ada batasan tertentu juga. Enggak semesta ini semesta alam, enggak gitu. Tapi harus ada ruang auditnya. Dia yang kita mau deteksi itu yang mana gitu. Apakah kita sedang membicarakan tentang tata kelola? Apakah kita sedang membicarakan tentang visi misi? Apakah kita membicarakan tentang evaluasi? Apakah kita sedang membicarakan tentang guru? Apakah kita sedang membicarakan? Nah, itu kan bahasa itu adalah konteksnya di mana? Itu himpunan semesta. Jadi batasan ruang lingkup yang mau diaudit itu yang mana itu semestanya. Jadi nggak semuanya dibahas, enggak. Tapi kita boleh menentukan di mana aja. Ya. Gitu. Jadi kalau dicontoh di akreditasi kan beda-beda. Maka untuk semestanya ya semestanya yang semuanya berhubungan dengan, kalau saya ngomongin state, semuanya berhubungan dengan state alisan, nggak ada yang lain.
Maka harus dosennya ya dosen cita lisan. Ketika di sana ada dosennya, misalnya dosen luar biasa, ya nggak masuk, karena dosennya yang harus masuk adalah dosen home base, seperti itu. Maka himpunannya harus jelas juga, walaupun semestanya itu ada batasan, bukan semesta alam. Gitu. Atau ada himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong itu adalah himpunan yang emang nggak ada. Yang nggak ada itu nggak ada banget. Bukan ada, tapi isinya nol. Bukan gitu, tapi nggak ada. Ya, masa. Jadi kalau di sini MPI misalnya dosen yang melanggar kode etik, ada nggak dosen state sekarang yang dikeluarkan? Nggak ada. Nggak ada itu nggak ada. Berarti yang nggak ada banget, bukan nol. Ya, ingat, bukan nol. Kalau isinya nol, itu nol, berarti isinya satu. Kalau isinya nol, nah, kalau nggak ada ya nggak ada. Itu himpunan kosong tuh ya benar-benar nggak ada. Gitu. Selanjutnya ada himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah misalkan kalau B seluruh tenaga pendidik, A itu dosen tetap MPI, ya, karena ada B-nya terus tetap PGMI misalkan, maka A itu adalah himpunan bagian dari B. A itu adalah himpunan bagian dari B. Gitu. Yang selanjutnya kardinalitas data. Ini si himpunan bagian dosen tetap MPI itu berapa orang sih? Misalkan dosen tetap MPI kalau kita tulis deskripsi kayak gini, kalau kita tulis dengan tabulasi misalnya A sama dengan dalam kurung awal Pak Cepi, Pak siapa lagi? Pak Nino, Pak Iqbal, Bu Enur, Pak Alam, Pak Topan, Pak Wandani. Nah, mereka ada 7. Maka kardinalitasnya adalah 7. Nulisnya kayak gini, NA atau gini boleh. Ini ada tanda mutlak. Maka kalau ada 7 orang, maka sama dengan 7. Gitu. Ya, itu kardinalitas. Ya, ini himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu dari yang tadi, dari yang himpunan bagian ini. Jadi, misalkan kalau kita punya himpunan bagian itu seperti apa? Kalau kita punya di sekolah STIT ini, ada himpunan bagiannya, ada apa? Himpunan kosong dulu, himpunan bagiannya. Karena himpunan kosong itu masuk di mana-mana. Terus misalkan dosen MPI, dosen PGMI, terus apa lagi? Dosen luar biasanya, misalkan itu dosen, terus kependidikan, pendidikan, terus apa lagi? Selain pendidikan ada mahasiswa. Nah, ini himpunan-himpunan ini semuanya adalah himpunan. Kalau semuanya itu digabungkan, inilah disebut dengan himpunan kuasa. Kalau semuanya ada. Jadi kalau yang satu tadi cuma dosen MPI aja, yang kedua himpunannya himpunan dosen MPI dan PGMI, himpunan dosen PGMI, MPI dan tendik, himpunan tendik dan kalau digabung semuanya, nah itu adalah kemungkinan yang ada, disebut dengan himpunan semesta, himpunan kuasa. Mungkin sekian dulu hari ini sampai sini ya. Jadi himpunan itu dalam konsep manajerial itu untuk merapihkan. Kita bisa membedakan, mengklasifikasikan, dan menempatkannya secara nyata. Ya, itulah karena semuanya itu tergolong, semuanya itu ada himpunannya sendiri masing-masing, semuanya itu ada kelompoknya masing-masing. Buat apa? Supaya lebih teratur. Jadi hidup ini supaya lebih himpunan dengan berkelompok, supaya kita bisa hidup lebih teratur. Mungkin hari ini cukup sekian, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.